Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran. Nah, pada hari ini kita akan belajar IPA subtema 3 mengenai peduli lingkungan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa untuk memulai pembelajaran terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Apakah kalian tahu contoh perilaku peduli lingkungan itu? Sebagai manusia yang baik, kita harus melestarikan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Salah satu caranya adalah dengan peduli terhadap lingkungan sekitar. Contoh sikap peduli terhadap lingkungan adalah yang pertama, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita harus dirawat dan dijaga dengan baik. Apabila dirawat, tumbuhan dan hewan banyak menghasilkan manfaat untuk manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat itu bagaimana sih? Nah, yang pertama, daunnya lebat dan tidak layu. Yang kedua, batangnya kuat. Yang ketiga, tidak terdapat hama. Lalu, untuk ciri-ciri hewan yang terawat itu bagaimana sih? Yang pertama, badannya sehat. Yang kedua, bulunya indah. Yang ketiga, tidak berkutu. Selanjutnya, contoh sikap peduli lingkungan yang kedua, melakukan gerakan penghijauan. Gerakan penghijauan itu apa sih? Gerakan penghijauan merupakan penanaman kembali pada lahan yang kosong. Gerakan penghijauan dilakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan. Gerakan penghijauan banyak manfaatnya. Di antaranya, pertama, sebagai paru-paru kota. Kedua, akarnya mampu menahan tanah agar tidak longsor. Yang ketiga, membuat lingkungan menjadi bersih dan sehat. Yang keempat, sebagai tempat hidup hewan. Contoh sikap peduli lingkungan yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan selain dapat menyebabkan banjir, juga dapat mencemari lingkungan. Misalnya, sampah plastik yang dikubur akan mencemari tanah dan limbah cair yang dibuang ke sungai akan mencemari air sungai. Nah, untuk contoh sikap peduli lingkungan yang terakhir, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, udara dan lingkungan sekitar kita menjadi bersih dan asri. Selalu menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu cara pencegahan banjir. Apakah kalian sudah melakukan salah satu contoh peduli lingkungan yang telah disebutkan tadi? Nah, tadi kita sudah mempelajari contoh sikap peduli lingkungan. Salah satu contohnya adalah gerakan penghijauan. Tadi gerakan penghijauan itu apa sih? Gerakan penghijauan adalah penanaman kembali pada lahan yang kosong. Nah, berbicara tentang lahan yang kosong, mari kita simak percakapan berikut ini. Apakah di sekitarmu ada lahan kosong? Ada Bu Guru, tetapi lahan tersebut sangat tandus. Nah, itu merupakan salah satu contoh lingkungan yang tidak terawat. Tadi kita sudah belajar tentang peduli lingkungan. Salah satunya adalah penghijauan. Tahukah kamu bagaimana cara memanfaatkan lahan kosong sebagai bentuk peduli lingkungan? Saya tahu Bu Guru, dengan menanami pohon. Nah, bagus sekali. Salah satu cara memanfaatkan lahan kosong bisa ditanami tanaman apotek hidup. Sudah tahukah kamu tanaman apotek hidup itu apa saja? Nah, tanaman apotek hidup merupakan tanaman obat-obatan yang ditanam pada suatu lahan. Siapa yang di sini suka membantu ibu memasak di dapur? Pasti kalian tidak asing dengan gambar yang ada di video. Nah, tiga gambar tersebut
merupakan tanaman apotek hidup. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat yang dapat ditanam pada permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, serta cukup terkena sinar matahari. Kencur juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Nah, yang kedua adalah kunyit. Kunyit atau biasa kita kenal dengan kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Kunyit juga dimanfaatkan untuk kesehatan, yakni membantu penyembuhan luka, mempunyai sifat anti kanker, kesehatan kulit, dan lain-lain. Yang terakhir adalah jahe. Jahe merupakan salah satu hasil rempah-rempah yang penting karena jahe memiliki banyak manfaat. Misalnya sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, serta dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Selain itu, jahe juga dapat digunakan sebagai bahan dalam industri obat, jamu tradisional, dan produk kecantikan. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenai peduli lingkungan dan tanaman apotek hidup. Untuk tugas IPA hari ini, pelajari buku LKS halaman 67 sampai 68 dan halaman 73 sampai 74. Kemudian, kerjakan soal yang ada pada buku LKS halaman 74 nomor 1 sampai 5 saja. Dikerjakan di LKS, kemudian dikumpulkan di e-learning pada penilaian KI 3. Terakhir pengumpulan pada jam 1 siang. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Baik, sekian dari saya. Untuk anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, jangan lupa sholat dan berdoa. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.